Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Selamat datang kembali di channel Dewi Umbarsari. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal ujian kompetensi, latihan soal, serta pembahasannya untuk asuhan kebidanan bayi baru lahir. Jadi untuk sahabat pintar, silahkan simak video ini sampai habis, dan bagi sahabat yang kurang paham dengan penjelasan di sini, sahabat dapat menulis di kolom komentar agar sahabat bisa sama-sama belajar untuk kompeten bersama. Bagi sahabat yang ingin mencoba menjawab soal-soal kasus ujian kompetensi, sahabat dapat mengakses link yang ada di deskripsi dari video ini. Skor jawaban dari sahabat akan langsung terlihat saat jawaban sudah selesai sahabat kirim. Bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan untuk tekan like dan juga subscribe-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, mari kita bahas soal kasus berikut ini. Soal yang pertama, seorang bidan mengunjungi bayi baru lahir yang berumur 6 hari. Hasil dari anamnesis, sejak 2 hari yang lalu bayinya rewel dan tidak mau menyusu. Hasil pemeriksaan yaitu berat badannya 3.400 gram dan suhunya 37 derajat Celcius. Kulit bayi tampak berwarna kuning dan terasa febris, mulutnya mencucu serta tali pusat berbau dan belum pupus. Untuk pertanyaannya yaitu, diagnosa apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Sepsis, B. Asfiksia, C. Dehidrasi, D. Hiperbilirubinemia, E. Tetanus neonatorum. Jadi untuk jawaban yang paling tepat soal kasus yang pertama ini adalah E, tetanus neonatorum. Memang pada kasus itu ada gejala atau tampak badan bayinya berwarna kuning yang merupakan ciri-ciri dari hiperbilirubinemia. Selain itu, bayi juga tidak mau menyusu. Bayinya tidak mau menyusu, sehingga kalau bayinya tidak mau menyusu itu bisa menyebabkan dehidrasi. Tapi untuk kasus ini ada kata kuncinya di sini, yaitu mulutnya mencucu serta badannya terasa febris. Jadi untuk mulut mencucu itu merupakan ciri khas dari tetanus neonatorum. Bukan hanya untuk bayi, orang dewasa juga apabila dia terkena tetanus neonatorum atau tetanus, penyakit tetanus maksudnya, itu juga mempunyai ciri khas yaitu mulutnya mencucu. Jadi untuk gejala yang lain seperti bayinya tidak mau menyusu, terus juga tampak kulitnya berwarna kuning, serta tali pusat berbau dan belum pupus, ini merupakan gejala penyerta karena tetanus neonatorumnya ini. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal yang pertama ini adalah E, tetanus neonatorum. Soal yang kedua, seorang bayi laki-laki lahir spontan aterem 4 jam yang lalu di bidan praktek mandiri. Berat lahirnya 2.700 gram, panjangnya 49 cm, ASINya keluar lancar, hisapannya kuat. Hasil pemeriksaan, bayinya menangis kuat, warnanya kemerahan, gerakannya aktif, frekuensi jantung 120 kali per menit dan suhunya 37 derajat Celcius. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang dapat diberikan sesuai kasus tersebut? A. Memandikan bayi, B. Memberikan vitamin K1 dosisnya 1 mg, C. Memberikan imunisasi HB0, D. Mendukung pemberian ASI on demand,
Memberikan eritromisin 1% sebagai profilaksis. Jadi untuk jawaban yang paling tepat soal nomor 2 ini adalah D, mendukung pemberian ASI on demand. Jadi pemberian ASI on demand ini adalah pemberian ASI sesuai dengan keinginan bayi. Artinya kita tidak bisa memberikan batasan waktu kepada bayi saat akan memberikan ASI kepada bayinya. Misalnya kita beri jatah 2 jam sekali untuk menyusui atau sehari itu hanya 8 kali. Tetapi on demand itu adalah kapanpun bayi ingin menyusu itu kita akan memberikan ASI, dan itu dinamakan secara on demand, pemberian ASI secara on demand. Karena sesuai dengan kasus itu sudah dijelaskan bahwa hisapan bayinya kuat, kemudian juga bayi lahirnya itu aterem 4 jam yang lalu. Jadi kalau memandikan bayi, yang poin yang A itu biasa dilakukan setelah 6 jam. Jadi untuk memandikan bayi ini minimal 6 jam setelah bayi lahir. Selain itu, untuk di kasus atau pada kondisi bayi juga dalam batas normal semua di sini. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, mendukung pemberian ASI secara on demand. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal yang kedua yaitu mendukung pemberian ASI secara on demand. Kita ke soal yang ketiga. Seorang bayi perempuan baru saja lahir secara spontan, usia kehamilannya 39 minggu di BPM. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, berat badannya 3000 gram, panjang badannya 49 cm, suhu 36 derajat Celcius, nadinya 125 kali per menit. Badan dan ekstremitas berwarna merah, menangis kuat, gerakannya sedikit, bersin saat dilakukan rangsangan taktil. Untuk pertanyaannya, berapakah nilai Apgar skor bayi sesuai kasus tersebut? A 6, B 7, C 8, D 9 dan E 10. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa bayinya lahir secara spontan di usia kehamilan 39 minggu, lahirnya di BPM. Hasil pemeriksaan setelah diperiksa keadaan umumnya baik, antropometrinya berat badannya 3000 gram, panjang badannya 49 cm, suhunya 36 derajat Celcius, normal. Nadinya 125 kali per menit, badan dan ekstremitasnya berwarna merah, menangis kuat, gerakannya sedikit, bersin saat dilakukan rangsangan taktil. Jadi menurut soal yang ketiga ini, atau dari soal yang ketiga, soal yang nomor 3 ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, 9. Cara mudahnya itu, sahabat pintar dapat melihat dan juga menganalisa dari keterangan kasus bahwa kondisi bayinya dalam keadaan normal semua. Dimulai dari tadi badan dan juga ekstremitasnya ini berwarna merah. Kalau dinilai berarti nilainya 2. Kemudian bayi juga menangis kuat, nilainya ini 2. Gerakannya sedikit, berarti nilainya 1, tapi kalau gerakan aktif itu bisa diberi nilai 2. Dan bersin saat dilakukan rangsangan taktil, ini juga nilainya 2. Kemudian terakhir yang nadi ini 125 kali per menit, ini juga nilainya 2. Jadi kalau keseluruhan dari poin tadi nilainya 2 dikali 5 yang dinilai, karena kalau Apgar skor itu ada 5 poin yang dinilai, mulai dari warna kulitnya, menangis kuat, jantung atau frekuensi jantung yaitu dari nadinya, kemudian gerakan bayi, dan yang kelima itu di sini bersin saat bayi diberikan rangsangan taktil. Itu keseluruhan jika nilainya bagus semua, itu nilainya ada 10.
Tapi pada kasus ini karena di sini ada satu, yaitu gerakannya sedikit, maka kita beri dia nilainya 1. Tapi kalau misalnya gerakan aktif itu nilainya 2. Sehingga jumlah nilai Apgar skor sesuai kasus ini itu ada 9. Tadi dari yang badan serta ekstremitas berwarna merah 2, menangis kuat 2, gerakannya sedikit 1, bersin saat dilakukan rangsangan taktil 2, dan nadinya tadi 125 kali per menit itu juga 2. Jadi jumlah nilai Apgar skor yang sesuai itu adalah 9. Tapi nilai 9 pun itu sudah termasuk bagus dan masih dalam batas normal. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal yang ketiga ini adalah D9. Soal yang keempat, seorang ibu memeriksakan bayinya yang berusia 3 hari ke puskesmas karena tubuh bayi itu dingin dan berwarna kebiruan. Ibu mengatakan bayi tidur dalam ruangan yang ber-AC yang dingin. Hasil pemeriksaan tubuh itu kemerahan, ekstremitas kebiruan, dan suhunya 35 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah proses kehilangan panas yang terjadi pada bayi tersebut? A. Konduksi, B. Konveksi, C. Hipotermia, D. Evaporasi, dan E. Radiasi. Jadi karena pertanyaannya ini yaitu tentang mekanisme kehilangan panas dari tubuh bayi, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E. Radiasi. Kalau konduksi, yang A ini konduksi, itu merupakan mekanisme kehilangan panas karena langsung bersentuhan dengan permukaan yang dingin. Misalnya bayinya diletakkan di meja atau di timbangan yang permukaannya itu dingin. Tapi kalau konveksi itu kehilangan panas karena aliran udara yang lebih dingin. Misalnya bayinya diletakkan di dekat jendela lalu terpapar oleh angin, atau bayi itu ditempatkan di dekat dengan kipas angin. Jadi karena bayinya itu terkena aliran udara, jadi tubuh bayi itu dapat kehilangan panas. Selanjutnya hipotermi. Hipotermi itu adalah suhu bayi yang kurang dari 36 derajat Celcius. Evaporasi yaitu kehilangan panas karena tubuh bayi itu basah atau tidak segera dikeringkan. Misalnya di sini terkena air pada saat setelah mandi tidak segera dikeringkan, atau misalnya pada saat lahir bayinya masih ada sisa-sisa air ketuban, atau bayinya tidak segera dibersihkan atau dikeringkan, atau misalnya bayinya itu terlalu cepat dimandikan. Nah, itu teknik kehilangan panasnya namanya adalah evaporasi. Sedangkan yang radiasi ini itu merupakan mekanisme kehilangan panas secara tidak langsung. Misalnya bayi itu dibiarkan di dalam ruangan yang ber-AC, atau bayi tidak dipakaikan baju. Nah, itu adalah contoh-contoh kehilangan panas secara tidak langsung. Jadi karena dalam kasus ibunya mengatakan bayi tidur dalam ruangan yang ber-AC yang dingin, jadi mekanisme proses kehilangan panasnya yang tepat yaitu radiasi, E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, radiasi. Kita ke soal yang kelima. Seorang bayi lahir spontan di bidan praktek mandiri. Hasil pemeriksaan Apgar skornya dalam batas normal, berat badannya 3.200 gram. Di daerah pinggang bawah bokong terdapat pigmen datar dan gelap berwarna kebiruan. Pertanyaannya, apakah diagnosis yang tepat untuk bayi tersebut? A. Miliaria, B. Ruam popok,
C. Seborrhea, D. Bercak Mongol, dan E. Candidiasis. Jawaban yang paling tepat untuk soal kelima ini adalah D. Bercak Mongol. Jadi bercak Mongol itu ditandai dengan adanya pigmen datar dan berwarna kebiruan, dan itu masih dalam batas normal terjadi pada bayi baru lahir. Sedangkan yang miliaria ini adalah istilah awamnya itu seperti biang keringat atau keringat buntu atau keringat bantat, yang biasanya itu disebabkan karena suhu ruangan yang terlalu panas sehingga mengakibatkan bayi berkeringat dan muncul bintik-bintik seperti biang keringat atau keringat buntu tersebut, biasanya di daerah dahi ataupun juga di daerah punggungnya. Kalau yang ruam popok itu adalah ruam kemerahan seperti biang keringat, tapi diakibatkan karena penggunaan popok. Biasanya popok yang lembab atau basah yang tidak segera diganti itu akan menyebabkan ruam popok pada bayi. Untuk yang seborrhea itu adalah kerak di kepala atau biasanya seperti ketombe yang agak tebal, kering, serta menempel di kulit kepala bayi. Biasanya seborrhea ini berwarna putih, dan kalau yang candidiasis ini merupakan jamur. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah D. Bercak Mongol, karena di sini di daerah pinggang bawah bokongnya itu terdapat pigmen datar dan berwarna gelap agak kebiruan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Sekian dulu untuk latihan dan juga pembahasan soal-soal ujian kompetensi di tema bayi baru lahir ini. Semoga video ini bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Untuk sahabat yang ingin mencoba menjawab soal-soal kasus ujian kompetensi, sahabat dapat mengakses link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Karena semakin sering sahabat membaca dan juga berlatih tentang soal-soal kasus ujian kompetensi, maka akan semakin besar peluang sahabat untuk bisa lulus serta kompeten. Setelah sahabat menjawab pertanyaannya semua, sahabat akan mendapatkan jumlah skor dari jawaban yang sudah sahabat isi dengan benar tadi. Bagi sahabat yang akan mengikuti ujian kompetensi, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga hasil yang bermanfaat. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya, siapa tahu masih ada sahabat yang membutuhkannya. Dan bagi sahabat pintar yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya agar sahabat tidak ketinggalan sharing informasi dari channel ini. Untuk semua sahabat pintar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses selalu.